Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Peter F. Gonta, ini zaman Orde Baru aja namanya sudah muncul, tapi tidak terlalu ada di permukaan. Sebagian mungkin tidak tahu siapa dia. Ya, mantan Dubes Polandia. Dan kalau nggak salah dia Dewan Pakar dari Nasdem juga. Sekarang dia bilang, dia mendesak untuk Indonesia memutuskan hubungan dengan Singapura. Kenapa? Gara-gara pihak Singapura televisinya menayangkan berita tentang Jokowi yang disematkan sebagai finalis tokoh dunia paling korup oleh OCCRP. Sampai segitunya, tampaknya ini memang cocok disebut buruk muka cermin dibelah. Jadi tidak mau disebut buruk muka, cerminnya dibelah, cerminnya dihancurkan. Apa Bang Peter ini lupa? Singapura ini pemberi utang terbanyak di Indonesia. Ya, melebihi Cina. Bahkan yang disebut-sebut oleh Jokowi yang akan investasi di IKN itu, yang lain 30, 40, Singapura itu 120 katanya pengusaha Singapura akan menanamkan uangnya di IKN. Atau udah fix nggak jadi nih, sehingga Peter F. Gonta berani bicara seperti ini. Aneh ini, miris ini, tokoh sebesar Peter F. Gonta. Aduh, Peter F. Gonta miris. Desak putuskan hubungan dengan Singapura gegara beritakan Jokowi OCCRP. Orang memberitakannya apa yang ada di permukaan. Masa yang ini tidak boleh diberitakan? Kan ajaib. Langsung saja deh kita simak beritanya. Oh ya, pertama kita sampaikan dulu kabar duka ya. Pengacara Alvin Lim meninggal dunia. Ini salah satu pengacara yang vokal ya. Bahkan sempat juga membela kasus bukan membela di pengadilan ya, tapi di media sosial KM50. Jadi satu lagi pejuang ya, meninggalkan kita rakyat Indonesia. Mudah-mudahan segera ada penggantinya yang lebih banyak, yang lebih hebat, yang lebih istiqomah. Pengacara Alvin Lim meninggal dunia pada Minggu hari ini, tadi siang ya. Dikabarkan meninggal dunia usai menjalani pengobatan rutin di sebuah rumah sakit. Konon katanya cuci darah. Semasa hidup, Alvin Lim menjadi sosok kontroversial. Dia dikenal sebagai pengacara yang berani mengungkap kasus-kasus sensitif. Sebut saja penembakan Laskar FPI yang janggal. Alvin Lim menjadi perbincangan hangat di beberapa media sosial setelah ia memberikan pernyataan mengenai kasus penembakan 6 Laskar FPI di KM50 Tol Cikampek di podcastnya Refli Harun. Alvin menyinggung adanya dugaan pelecehan hukum atau obstruction of justice terhadap kasus itu di saat momentum terungkapnya kasus pembunuhan terhadap Brigadir J yang didalangi oleh Irjen Verdi Sambo. Dalam kasus KM50, Alvin Lim menjelaskan posisinya sebagai praktisi hukum harus objektif, di mana tidak boleh melihat siapa korban dalam penegakan hukum sesuai dengan asas equality before the law. Saya bukan Islam dan bukan simpatisan FPI, tapi dalam kasus KM50 itu bukanlah penegakan hukum, melainkan dugaan penyelewengan, pelecehan hukum, dan peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang terjadi. Kita harus fair dalam menilai dan melepaskan segala kepentingan politik. Jika tidak, hukum bukan menjadi instrumen pemberi keadilan, melainkan menjadi alat penguasa untuk menekan rakyat, kata Alvin Lim. Kasus KM50 merupakan peristiwa penembakan. Oke, ini kita sudah tahu ya. Jadi Alvin Lim meninggal. Ini pernah mengungkap kejanggalan penembakan KM50 hingga sebut Sambo tak dipenjara. Jadi berani ya, seorang pemberani, salah satu pengacara hebat di Indonesia. Kita turut berduka cita. Baik sahabat Asyad, kita langsung saja pada kabar yang menjadi judul video ini. Desakan putus hubungan dengan Singapura muncul gegara beritakan Jokowi. Peter F. Gonta memasukkan Presiden ke-7 Jokowi dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia sempat membuat gaduh di dalam dan di luar negeri. Wajar dong. Itu berita dunia, karena lembaganya lembaga dunia, dikenal oleh seluruh dunia.
Jadi yang mempertanyakan keabsahannya ngaco ya. Bahkan media negara tetangga turut memblow up laporan tersebut. Hal itu seakan-akan menjadi penghinaan bagi Indonesia. Mantan Dubes RI untuk Polandia, Peter F. Gonta turut angkat bicara tentang adanya pemberitaan CNA di Singapura beberapa waktu lalu. Ini nama televisi yang tampaknya begitu ya. Sudah keterlaluan. Media negara sahabat, negara tetangga, negara ASEAN ikut menyebarkan hal-hal seperti ini. Memalukan, padahal teman kita katanya. Teman yang dipinjemin duit terus ya. Kata Peter dikutip RFOL dalam akun media sosial pribadinya Sabtu malam 4 Januari. Sahabat Reset yang tahu media sosialnya apa, silakan kasih tahu di kolom komentar ya. Karena saya cek di di X nggak ada, di Instagram juga nggak ada. Tak tanggung-tanggung, anggota Dewan Pakar Nasdem ini pun meminta Indonesia bersikap tegas terhadap Singapura. Kita putuskan saja hubungan dengan Singapura. Wow. Nanti pinjam duit kemarin salah satu yang terbesar minjemin duit buat Indonesia. Indonesia kan masih kerepotan, APBN-nya masih butuh bantuan. Wah, nanti kalau mau minta keringanan pembayaran utang repot nih kalau kayak begini. Menurutnya hal itu akibat adanya perseteruan antara elit bangsa berlarut-larut sehingga marwah NKRI di mata dunia makin dipandang sebelah mata. Terus gimana dong caranya? Selesaikan, adili, periksa, sehingga nanti ketahuan bersalah atau tidaknya. Kan begitu. Meskipun proses hukum juga sekarang pada titik nadir tingkat kepercayaan rakyat, tapi kan nggak ada ruang lain selain pengadilan. Ya sudah, masuk saja dulu. Kalau kita antara sesama bangsa, antara sahabat, antar partai berantem dan saling menjelekan, beginilah jadinya. Ya, tapi dengan cara begini, ini gimana nih kalau kedengeran sama Perdana Menteri Singapura? Wow, ini mulai macam-macam ini Indonesia nih. Sudahlah, jangan dikasih pinjam uang lagi. Repot itu. Gimana dong kalau begitu? Peter Gonta-Ganti, bukan Peter Gonta ya, Peter Gonta-Ganti. Kadang di sini, kadang di situ ya. Aku dengar masuk timnas Amin juga kemarin ya. Walau bisawab. Atlanta hadir, mantap. Gibran Wapres terbaik. Gibran Wapres keren setara tri. Ini ngapain nih? Kita lagi nggak bahas Gibran. Ini buzzer salah sasaran Anda. Lihat dulu dong judul videonya. Gimana? Ini buzzer Mulyono, buzzer Gibran, semua digencarkan, sudah cair kayaknya ya duitnya ya, jadi luar biasa. Emang siapa dia? Jadi pengen tahu tuh orang ya, kita bahas lah sekarang ya. Jadi Peter Gonta itu adalah tadi mantan Dubes Polandia, anggota Dewan Pakar Nasdem, dan di eranya Soeharto juga sudah muncul namanya, salah satu pengusaha lah gitu. Jadi inilah yang disebut dengan buruk muka cermin dibelah, kata Tommy Shelby. Terong mana terong? Kok jadi bahas terong? Apa hubungannya terong dengan Iriana? Desak putuskan hubungan dengan Singapura muncul gegara beritakan Jokowi dari Peter F. Gonta. Bukannya bagus diberitakan setelah lengser, berarti terkenal. Katanya pengen terkenal, setelah terkenal malah tantrum. Gimana ini? Allahu Akbar. Nah, seharusnya Prabowo Subianto ini saat yang tepat untuk angkat bicara tentang Jokowi sebagai finalis. Saatnya ini bicara. Kenapa? Negara lain sudah memberitakan, Singapura pemberi utang terbanyak ke Indonesia sudah angkat bicara meskipun medianya. Jadi harus segera direspon dengan penuh kebijaksanaan. Bagaimana maksudnya penuh kebijaksanaan? Yaitu dibuka saja, monggo silakan. Kalau ini memang ada kasus, coba lihat, coba dicek di KPK. Ada nggak laporan terhadap Jokowi? Makanya kita, kata KPK ya, makanya kita minta, coba yang punya bukti laporkan ke kami, berikan kami. Jangan minta-minta. Di KPK sudah ada. Laporan Ubedillah Badrun sudah ada. Kenapa nggak ditindaklanjuti? Dari tahun-tahun kemarin itu sudah.
Kita juga sudah bantu dorong, ingatkan KPK. Nah, Anda sekarang pimpinan-pimpinan baru, jangan malah mengaburkan gitu. So, makanya berikan buktinya ke kami. Sudah ada itu di KPK, di polisi, di mana-mana. Sudah ada itu. Aduh. Tapi sahabat SDF, kami juga ingin menekankan bahwa ketika bicara Jokowi sebagai pemimpin terkorup, ini bukan bicara satu orang Jokowi. Ini bicara Jokowi dan kroninya. Dan Jokowi dan yang melahirkannya, bukan ibu dan bapaknya ya, tapi yang membesarkannya siapa? PDIP. Jangan lupa itu. Sekarang seolah-olah PDIP menyerang Jokowi. Ingat, Jokowi begitu juga atas kontribusi besar dari PDIP. Jangan kita lupakan. Ya, ada tulisan bagus dari Pak Ali Syarif. Menuntut, nah kalau tadi menuntut Indonesia, desak Indonesia putuskan hubungan dengan Singapura. Yang konyol di luar nalar. Ini agak masuk akal ini. Tuntut Megawati bertekuk lutut di hadapan rakyat. Karena akuntabilitas Ketua Umum PDIP atas predikat Jokowi sebagai nomine terkorup dunia. Gak ada nih. Kita ingatkan nih, kita desak juga ini. Megawati mohon maaf yang tulus. Karena ke PDIP lah adanya Joko Widodo. Kan gitu. Akuntabilitas adalah harga mati. Ia bukan sekedar retorika, melainkan prinsip mendasar dalam menjalankan amanah rakyat. Ketika seseorang pemimpin terafiliasi dengan sebuah partai, maka tanggung jawab moral dan politik partai tersebut terhadap kinerjanya tak dapat diabaikan. Nggak boleh lepas tangan PDIP. Dalam konteks ini, Ketum PDIP Megawati memiliki tanggung jawab besar untuk menjelaskan dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia atas pemberitaan bahwa Jokowi yang diusung PDIP sejak awal karir politiknya hingga kursi kepresidenan dinominasikan sebagai salah satu dari tokoh terkorup dunia. Kalau nggak ada PDIP, nggak ada itu Jokowi. Kan mudahnya begitu. Tapi kita lihat seolah-olah sekarang kesannya PDIP ini sebagai yang korban, playing victim. Kenapa saya bicara begini? Karena Hasto juga cuman omon-omon doang ternyata. Mana buktinya? Ayo dong buktikan. Punya data-data bukti-bukti. Anda tidak membuka ke publik. Anda termasuk dalam bagian yang membiarkan dugaan-dugaan korupsi itu terjadi. Dan begitu. Kita lihat jejak dukungan PDIP terhadap Jokowi. PDIP telah menjadi pelindung utama Jokowi sejak ia menjabat sebagai wali kota Solo, gubernur DKI, hingga jadi presiden selama 2 periode. Dukungan ini tidak hanya politis tapi juga ideologis, mencitrakan Jokowi sebagai tokoh sederhana, merakyat, bersih dari korupsi. Jokowi sebagai tokoh sederhana, citra ini menjadi jualan utama PDIP dalam setiap kontestasi politiknya. Namun, fakta bahwa nama Jokowi masuk dalam daftar tokoh terkorup dunia adalah tamparan keras terhadap partai yang mengusungnya. Kritik terhadap buruknya tata kelola pemerintahan Jokowi semakin memuncak, mencakup isu korupsi, nepotisme, lemahnya penegakan hukum, hingga ketimpangan sosial. Kasus-kasus besar seperti dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur tidak hanya mencoreng nama Jokowi, tapi juga melekat pada PDIP sebagai partai yang bertanggung jawab atas keberlanjutan dukungannya. 36% uang PSN itu mengalir ke kantong-kantong pribadi. Siapa yang bikin PSN? Jokowi. Mengapa Mega harus minta maaf? Sebagai ketum PDIP, dia tidak dapat lepas tangan atas dampak buruk yang timbul dari kebijakan pemerintahan Jokowi. Dalam budaya politik yang sehat, partai pengusung wajib mempertanggungjawabkan pilihannya di hadapan rakyat. Jika Jokowi benar-benar dinyatakan sebagai salah satu tokoh terkorup dunia, hal ini merupakan kegagalan besar dalam seleksi dan pengawalan kader oleh PDIP. Harus menjadi langkah penting dalam mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap institusi partai. Ia harus mengakui bahwa keputusan mendukung Jokowi mungkin didasarkan pada kalkulasi politik jangka pendek tanpa mempertimbangkan resiko jangka panjang bagi bangsa. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan bahwa PDIP masih memiliki keberanian moral untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Ini kalau PDIP mau berhasil sebagai partai oposisi.
Begitu ya. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Permintaan maaf saja tentu tidak cukup. Megawati dan PDIP harus menunjukkan komitmen nyata untuk mereformasi internal partai, memperbaiki proses seleksi calon pemimpin, dan memastikan bahwa kader-kader yang diusung benar-benar memiliki rekam jejak yang bersih dan kompeten, bukan yang pelongo. Selain itu, PDIP juga harus mendorong transparansi dalam pemerintahan, termasuk membuka ruang pengawasan publik terhadap kebijakan yang dibuat oleh kadernya. Megawati juga harus menjadi teladan dalam menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak kebal kritik dan tuntutan rakyat. Dengan meminta maaf, ia menunjukkan bahwa PDIP tidak semata-mata berfokus pada kekuasaan, tapi juga tanggung jawab moral terhadap bangsa. Maka, predikat Jokowi sebagai nomine tokoh terkorup dunia adalah ujian besar bagi PDIP dan Megawati sebagai pemimpinnya. Rakyat Indonesia berhak atas akuntabilitas dan tanggung jawab dari partai yang selama ini menjadi tulang punggung pemerintahan. Permintaan maaf dari Megawati adalah langkah awal untuk memulihkan kepercayaan dan menunjukkan bahwa PDIP berpihak pada rakyat, bukan sekedar ambisi politik. Hanya dengan langkah ini, PDIP dapat membuktikan bahwa mereka adalah partai yang benar-benar berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan, bukan sekedar mesin politik untuk meraih kekuasaan semata. Jangan juga kemudian akhirnya menyalahkan pihak-pihak yang tetap terkoneksi kepada PDIP. Oh, itu sih bukan PDIP, itu sih Jokowi dan kawan-kawan. Ya siapa Jokowi dan kawan-kawan ini? Kenapa nggak Anda bisa nasihati? Kenapa Anda tidak bisa awasi? Kenapa Anda bisa ingatkan, batasi? Anda punya kewenangan itu. Karena Jokowi adalah petugas partai PDIP sebelum dipecat. Kan begitu. Termasuk orang-orang ini. Raffi Ahmad mendirikan 35 perusahaan pada periode kedua Jokowi. Terafiliasi dengan anak Jokowi, PSN Nikel, korporasi sawit, batu bara, dan bisnis kasino di Kamboja. Kotornya dicuci kan? Di mana dicucinya? Di Raffi Ahmad. Ini anak-anak Jokowi terlibat. PDIP diam saja. Bahkan merestui Bobi Nasution jadi wali kota Medan tempo hari. Merestui Gibran menjadi wali kota Solo sampai habis-habisan. Oh, kami juga ditipu katanya. Masa partai sebesar PDIP bisa ditipu hanya satu orang keluarga? Kan tidak masuk akal, kecuali memang terlibat juga di PDIP. Ini jumlah perusahaan yang didirikan Raffi Ahmad selama 2020 sampai 2024. Dalam kurun waktu 5 tahun. 4 tahun, nggak mau 5 tahun ya kalau dari 20. Raffi Ahmad mendirikan 35 perusahaan, 2 diantaranya PT Rans Entertainment Indonesia dan PT RFA Maju Internasional yang membuat banyak usaha patungan. Nyambung tuh, anak Jokowi, terus siapa? Luhut ya, ngeri nih. 2020 dia bikin 2 perusahaan, 2021 bikin 10 perusahaan, 2022 7 perusahaan, 2023 puncaknya bikin 12 perusahaan, dan 2024 bikin 4 perusahaan. Saya kira tidak ada satupun di dunia hanya dalam kurun waktu 5 tahun bisa mendirikan 35 perusahaan. Dan apa menariknya, dia belum juga melaporkan LHKPN, padahal dia utusan khusus presiden. Kenapa begini? Kenapa yang begini-begini yang jadi utusan presiden? Apa ini sandera dari Jokowi? Karena kedekatan yang sangat erat antara Raffi Ahmad dengan kedua anak Jokowi. Pak KPK, periksalah. Tidak ada salahnya, bagus. Periksa aja dulu. Ya. Jangan malah minta bukti. Saya yakin Anda punya bukti kok. Ini juga sama, Jokowi. Ini ditanya aja ke Meta AI, di WhatsApp ada. Keluar ini, perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh keluarga Joko Widodo. Nggak kalah mengerikannya ini. Dahsyat ini. Bang Said Didu bilang semua akan kita buka tentang Raffi Ahmad ini. Bang Said Didu, gimana kalau dibuka aja sekarang? Jangan akan gitu. Kalau akan kan kita belum tahu nih kapan nih. Tentu saya yakin menunggu waktu yang tepat kan Bang. Saya rasa inilah waktu yang tepat Bang.
bongkar bang, segera bang. Bersamaan nggak apa-apa bang, nanti informasi dari Bu Koni, dari Hasto diungkap ke publik, Anda juga sama, ungkapkan ke publik. Biar sekalian bersih-bersihnya, bantu Pak Prabowo-nya jangan tanggung-tanggung. Jangan setengah-setengah kita bantu Prabowo. 100%, ya, jangan berkurang dari 100% gitu. Biar Pak Prabowo sukses dengan misi dan visinya. Termasuk membersihkan orang-orang, para pembersih. Ya, namanya pembersih ya dia harus bersih dulu gitu kan. Maka ini faktor Jokowi yang disebut sebagai koruptor. Pelemahan KPK secara sistematis, revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Omnibus Law dan pengabaian check and balance, rezim yang nihil meritokrasi, menghidupkan kembali dui fungsi militer, badan usaha milik negara menjadi badan usaha milik relawan, intelijen untuk kepentingan politik, represi dan kriminalitas, proyek strategi nasional merampas ruang hidup rakyat, dan nepotisme kekuasaan. Maka Pak Peter F. Gonta, ya Anda tarik lagi kata-kata Anda. Kok seberaninya Anda mau memutuskan hubungan dengan Singapura yang kita tahu persis bagaimana Singapura ini sangat membantu Indonesia, memberikan bantuan utang dan nggak neko-neko kayak Cina, kan begitu. Sekarang Anda ada di posisi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.